Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nuraini dari kelas Sistem Informasi 3B dengan NPM 18.103.03.0007. Di sini, saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining. Untuk mengetahui penjelasan lebih jelas, mari kita menuju ke video. Baik, kita masuk ke penjelasan dari praktikum data mining. Di sini sudah terdapat keterangan bahwa kita akan berlatih untuk membangun suatu model prediktif sederhana dengan menggunakan metode klasifikasi. Dengan tahap pengerjaan sebagai berikut yang terdapat 1-7 ini. Dengan catatan, kita menggunakan dataset, yaitu dataset iris dari paket scikit-learn. Kita masuk ke program yang pertama, yaitu terdapat di sini identitas dari saya sendiri. Di sini terdapat variabel data yang mana di dalamnya akan menampung data pribadi saya. Lalu di sini terdapat perintah print data, maksudnya adalah perintah ini dipergunakan untuk menampilkan isi dari variabel data ini. Ketika kita jalankan, maka akan muncul data-data saya ini yang sudah saya deklarasikan pada variabel data. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu import library yang diperlukan. Di sini kita memerlukan import library sebagai berikut, yaitu yang pertama import pandas, atau kita aliaskan saja namanya dengan PD agar mempersingkat nanti pada saat penulisan seperti di bawah ini. Pandas sendiri ini bertujuan untuk membuat data frame agar data nantinya akan mudah dibaca. Lalu import Seaborn. Seaborn ini di dalamnya terdapat banyak sekali fungsi grafik yang akan digunakan untuk memvisualisasi data. Lalu terdapat NumPy. NumPy sendiri ini berguna untuk menggabungkan data, untuk menggabungkan array menjadi satu data. Jadi terdapat dua data, nanti kita gabungkan menjadi satu, itu menggunakan NumPy ini. Lalu yang selanjutnya, terdapat import Matplotlib yang berguna untuk membuat grafik juga, sama dengan Seaborn. Lalu terdapat scikit-learn import dataset dari dataset iris itu sendiri, dan kita menggunakan metode KNN. Lalu terdapat scikit-learn model selection import train test fit yang digunakan untuk men-split data menjadi data training dan testing. Lalu terdapat scikit-learn metric import classification report dan confusion metric. Ketika ini kita jalankan, ini memang akan menunggu beberapa saat karena Jupyter Lab ini sendiri merupakan aplikasi yang cukup berat, jadi kita harus sabar. Tanda bintang ini berarti dia itu masih proses untuk mengimport library yang apa saja sih yang akan kita butuhkan. Nah, jika sudah terdapat tanda 2 seperti ini, berarti import library kita sudah berhasil. Lalu kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan meload data iris itu sendiri dan akan langsung kita tampilkan dengan kode seperti berikut. Kita menyediakan variabel yang bernama dt_iris dan kita memanggil dataset ini tadi yang sudah kita import, lalu kita load iris. dt_iris ini sendiri untuk memanggil data yang sudah kita load. Kita jalankan, maka akan muncul data iris yang masih berupa dictionary seperti ini. Dan di dalamnya ini terdapat suatu objek. Dalam objek ini terdapat data, terus ada target ini, frame, target name, dan ini masih banyak lagi.
Lalu selanjutnya, agar kita memudahkan kita untuk melihat data-data apa saja yang ada pada dataset iris ini, maka kita bisa melihat dataset iris kita bentuk menjadi data frame, menjadi tabel. Dengan kode seperti berikut, kita menyediakan variabel baru yang bernama df_iris_c, lalu kita panggil pd. PD sendiri ini adalah fungsi library yang sudah kita aliaskan tadi, ini dari Pandas. Lalu ini terdapat dt iris atau datanya. C plus ini sendiri artinya adalah kita akan menggabungkan dua array menjadi satu, seperti itu. Lalu di sini terdapat df_iris_c, ini akan menampilkan data frame yang sudah kita tuliskan di atas ini. Coba kita jalankan. Setelah kita jalankan akan muncul berupa tabel seperti ini, dan ini terdapat 150 baris dan 5 kolom. Dengan data frame seperti ini, kita akan lebih mudah untuk melihat data apa saja sih yang ada pada dataset iris ini. Lalu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu kita akan melakukan exploratory data analysis secara sederhana. Di sini saya menggunakan histogram untuk melihat setiap data yang ada pada dataset iris. Coba kita jalankan. Exploratory data analysis itu sendiri berarti proses memahami data dengan meringkas karakteristik dari data itu sendiri. Kita melihat ini akan lebih mudah apa sih yang tersebar di dalam sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini terdapat HIST ini sendiri, ada ini fungsi histogram dari Pandas. Lalu fixed size. Fixed size sendiri ini adalah ukuran dari setiap tabelnya itu sendiri. X label size 8, Y label size 8. Ini besar dari angka yang ada pada X dan Y ini. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Lakukan preprocessing dataset pada sel berikut. Preprocessing dataset itu sendiri adalah data iris akan dilakukan proses normalisasi atau dalam Python itu sering disebut dengan scaling. Proses ini dilakukan karena biasanya terdapat suatu perbedaan nilai atau jangkauan yang cukup jauh antar fitur. Lalu kita melakukan proses normalisasi pada data iris. Di sini terdapat library, kita akan mengimport library dulu dengan kode from scikit-learn.preprocessing import scale. Scikit-learn ini sendiri adalah library dan preprocessing ini juga library. Import scale ini yang fungsinya adalah scaling. Lalu di sini terdapat variabel baru yang nanti hasil scalingnya akan masuk ke dalam variabel ini. Lalu, agar kita memudahkan kita untuk melihat datanya, agar tidak dictionary seperti tadi, kita langsung saja membuat data frame-nya, agar nanti ketika kita tampilkan langsung muncul berupa tabel. Dengan kode sebagai berikut sama seperti tadi, hanya mengganti beberapa saja. Coba kita jalankan. Maka akan muncul, ini sudah berbeda dengan yang ada di atas tadi. Karena ini sudah kita normalisasikan. Setelah kita melakukan normalisasi data pada dataset iris, langkah selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih grafiknya dari setelah kita normalisasi. Nanti akan kita bandingkan ketika kita belum normalisasi dengan kode seperti berikut. Coba kita jalankan.
Setelah kita jalankan akan muncul seperti ini, grafik setelah kita normalisasi, dan coba kita bandingkan ketika sebelum dinormalisasi. Di sini terdapat jangkauan yang cukup jauh, walaupun tidak terlalu jauh, namun terlihat jauh sekali. Namun di sini, dia jangkauannya sudah tidak terlalu jauh karena sudah kita normalisasikan. Lalu langkah selanjutnya kita akan meng-split data. Kita meng-split data yang setelah dinormalisasi. Di sini terdapat keluaran kombinasi yang terdiri dari 4 objek ini. Nah, pada ekstrim ini merupakan termasuk independen. Lalu di sini terdapat trend test split yang merupakan library yang sudah kita importkan tadi di atas agar kita dapat meng-split data iris yang sudah kita normalisasikan tadi. Lalu kita meng-split dataset yang sudah dinormalisasi. Lalu tes ini sendiri ini berfungsi sebagai besaran data dari data testing itu. Lalu terdapat stratify yang digunakan untuk penstrataan target data iris supaya bisa terbagi rata dengan berdasarkan target yang sudah kita tentukan. Lalu data set target itu sendiri, targetnya yang akan kita scalingkan. Lalu di sini terdapat random state. Mengapa sih random state ini kita gunakan? Agar random state-nya itu teratur, tidak terlalu acak-acakan. Maka dari itu, kita setting random state-nya dengan angka 1. Ibaratnya, random state itu adalah kunci utama dari splitting data. Kita jalankan, maka akan muncul splitting data seperti berikut. Jika kita jalankan ulang, dia tidak akan berubah nilai karena random state ini bersifat baku. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ini adalah proses training, di mana di sini terdapat variabel KNN, lalu di sini terdapat algoritma, karena kita memakai KNN, maka dari itu kita menggunakan algoritma ini. Lalu mengapa sih di sini kok n_neighbors 3? Karena 3 ini sendiri berarti kita akan membatasi boundary untuk mengecek data yang mana sih yang paling dekat dengan data yang baru muncul. Maka kita setting 3. Ini terserah, nggak harus 35 atau dan sebagainya. Ini hanya mengatur seberapa banyak data yang akan dibandingkan dengan data yang baru untuk mengatur kedekatan. Lalu kita membuat variabel baru dengan nama knn_result_1, di mana ini akan menampung hasil eksekusi untuk training kita. KNN ini sendiri berarti modelnya tadi. Coba kita jelaskan, kita tampilkan maksudnya. Sudah masuk, ini sudah ke load. Lalu kita kita akses ke skornya. Coba kita jalankan. Maka akan muncul 0,9 sekian. Di sini kita memanggil nama feed-nya. Nama feed-nya ini seperti yang di atas tadi yang sudah kita setting. Lalu kita tambah dengan .score
kemudian panggil data testingnya ini. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke model setting dan fitting menggunakan data training. Model setting dan fitting menggunakan data training. Di sini kita akan cek jika K sama dengan 1 sampai 30, maka kita akan membutuhkan fungsi yang sama. Yang membedakan pada data-data yang sudah di-scaling. Ini sama dengan yang seperti yang di atas, yang membedakan adalah dia terdapat akurasi nih untuk mengecek tadi. Lalu di sini kita membuat variabel baru dan kita akan menggunakan perulangan yang nantinya akan masuk pada variabel acc_list ini. Jadi perulangan ini nanti akan masuk ke dalam acc list yang berisikan kolom K dan akurasi. Ini sudah berbentuk data frame ya, nanti agar kita mudah untuk membacanya. Kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini memang datanya sama. Mayoritas banyak yang sama. Lalu kita masuk untuk mengecek ini. Kita akan melihat grafiknya. Seperti apa sih grafik dari data ini yang sama-sama ini? Kita cek dengan di sini ada programnya, ada kodenya, lalu kita jalankan. Nah, di sini terdapat keseimbangan data di mana kita dapat menyimpulkan bahwa pada K1 sampai K14 atau mungkin K15 ini terdapat nilai yang sama, yaitu 0,97 ini tadi. 0,96 atau 97. Dan grafik seperti ini. Lalu kita bisa melakukan prediksi data, prediksi label dari data yang sudah kita scaling ini tadi. Apakah dengan kode sebagai berikut ini. Y-true, Y-pred, ini terdapat dua objek pada prediksi. Ini merupakan classification report. Lalu kita coba jalankan. Maka kita dapat melihat precision yang pertama adalah 1,00, yang kedua 0,91, dan yang ketiga 1,00. Ini dimulai dari 0 ya, emang dari kalau kode output itu mulainya dari 0. Itu seperti ini. Terdapat keseimbangan. Lalu kita dapat mengevaluasi kinerja modelnya. Kita itu juga akan mengecek pada prediksi tabel ini apa terjadi sebuah missing prediksi atau tidak. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke evaluasi kinerja. Di sini terdapat confusion metric. Dengan ini kita memanggil ini untuk kita cek apakah ada kesalahan prediksi. Nah, seperti ini. Walaupun di sini terjadi kesalahan prediksi, namun kesalahan prediksinya itu tidak terlalu banyak. Di sini hanya terjadi sedikit misprediksi. Maka dari itu, dipentingkannya normalisasi agar membuat data itu lebih ringkas dan lebih efektif. Nah, seperti ini. Nah, setelah penjelasan yang saya jelaskan secara singkat tersebut, semoga dapat diambil ilmunya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.